Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sorry, sudah lama ya kita nggak buat video tutorial. Baik, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengirim email atau menggenerate sertifikat tanpa menggunakan software tambahan atau tanpa menggunakan add-ons tambahan seperti AutoCAD. Oke? Coba kita langsung aja ya. Jadi ada kendala kalau kita biasanya menggunakan AutoCAD itu. Kadang error, kadang bisa ya kan. Oke, kita login dulu. Ini pakai akun belajar.id. Kita masuk ke Google Drive. Oke, mana ini Google Drive-nya? Oke, kita masuk ke Google Drive dulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan namanya adalah doc generator. Itu adalah hasil buatan saya sendiri dari referensi teman-teman YouTube yang lainnya. Jadi ini saya buat namanya doc generator. Nah, oke. Sebelum membuat sertifikat yang harus disiapkan pertama kali adalah yang pertama pasti sertifikatnya ya kan. Nah, ini saya buat ini dengan nama contoh sertifikat. Nah, oke. Terus kemudian data nama sertifikatnya. Jadi ini adalah sampel ya. Siapa-siapa aja nanti yang akan mendapatkan sertifikat. Terus sertifikat itu nanti bisa langsung secara otomatis dikirim di emailnya. Oke. Kita buat sampel aja, ada 10 nama, ada 10 email. Jadi kita sudah punya nomor sertifikatnya, contoh sertifikatnya, kemudian data nama sertifikatnya, kemudian yang kedua adalah folder hasilnya. Jadi kita bikin kayak folder kosong gitu loh. Nah, di sini adalah nanti tempat untuk mengenerate dari sertifikat ini yang berupa doc, kemudian kita generate ke sini. Oke. Nah, untuk itu sertifikat ini harus berupa jangan docs-nya ini ya, jangan docs-nya dari Word ya, tapi harus berupa docs-nya dari spreadsheet-nya. Jadi ini harus kita file, save as. Jadi dia nanti formatnya harus berupa Google Doc. Google Doc dari spreadsheet, bukan Google Doc dari Word ya. Jadi save as doc. Nah, oke. Wah, udah kita save as, jadi nanti dia berupa ini ya, sertifikatnya akan berupa dari ininya. Oke, nah perbedaannya gini ya. Jadi kalau dari doc Word itu seperti ini, sementara kalau doc dari Google itu seperti ini. Jadi beda ya. Nah, beda apa namanya simbolnya. Beda kan? Jadi yang seperti ini ya, nanti yang kita pakai. Oke, kita buka. Sudah kita buka seperti ini. Jadi kita sudah punya datanya, saya geser. Terus kita ini folder hasilnya. Nah, ini kita bentar kita copy dulu biar di sebelah kanan kita copy. Nah, ini ya. Jadi kita punya 3. Yang pertama adalah datanya, yang kedua adalah contoh sertifikatnya, kemudian adalah hasilnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini. Di sini, teman-teman. Jadi nama, sorry. Namanya ini harus ada kurung ini ya, 2. Nama. Nah, tulisan nama itu harus sama dengan nama yang di sini. Nah, oke. Coba saya ini kan biar enak. Oke. Nah, ini. Jadi, tulisan nama yang di sertifikat itu harus sama dengan nama yang di kolom B ini. Jadi sama-sama namanya gitu loh. Jadi nanti nama ini akan digantikan oleh Ahmad Fauzan dan seterusnya. Oke ya. Kita kembalikan lagi. Oke, sip. Jadi kita sudah punya ini data contoh sertifikatnya sama hasilnya nanti di mana. Nah, ya langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita buka extensionnya dulu. Nah, ini kan yang sering kita pakai adalah AutoCAD. Nah, sekarang kita buat extension sendiri, kita buat sendiri dengan memanfaatkan AppScript. Kenapa kok kita nggak pakai AutoCAD? Karena sering terjadi ya, AutoCAD itu kadang error, kadang lambat. Nah, pada saat kita butuh error lambat, wah susah banget kita nanti gimana cara ngirim sertifikatnya. Nah, ini adalah alternatif.
kita membuat sendiri yang menunya hampir sama seperti AutoCAD. Oke, dengan cara AppScript. Kita buka AppScript-nya kita dulu. Oke, sudah dibuka. Kita buat project dulu sebentar. Nah, ini ada kode.gs. Nah, di sini di dokumen data. Di sini saya ngasih nama foldernya adalah kode. Nah, di dalamnya ini ada kode GS sama generate dialog. Jadi kode GS-nya kita buka dulu. Oke. Kita Ctrl A, copy semua, kita copy. Kita masukkan ke kode.gs-nya. Nah, ting, ya sudah gini aja. Oke. Kemudian habis kode GS, kita nanti pilih generate dialog. Nah, .html. Jadi kita buka dulu. Kita tambahin file ini ya, add file. Terus kita kasih yang HTML ya, bukan yang script, yang HTML. Jadi kita langsung paste .html, generate dialog.html. Oke, nah nanti hasilnya kayak gini, doc.html. Nah gini, udah bener nih kalau doc.html nih. Oke, mana tadi? Nah ini kita Ctrl A semua, copy, kita letakkan di sini, paste. Oke, cukup mudah. Kita kemudian save. Nah sudah di save juga. Terus kita close saja kalau sudah di save. Nah, di data ini nanti dia akan muncul namanya generate di data sertifikat. Karena belum muncul, jadi kita harus refresh dulu. Nah, kita refresh. Sebentar. Nah, sudah muncul dia dengan nama generate. Nah, ini kita buka. Terus kita pilih generate dokumen. Nah, dia running. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat authorize requirement. Jadi istilahnya dia meminta izin agar bisa berjalan. Kita klik OK aja. Karena ini aman ya. Ini buatan saya sendiri. Kita select all. Continue. Oke, sudah. Nah, nanti dia running nih. Tunggu aja. Nah, ini. Jadi ini adalah aplikasinya. Tapi apa ya? Peminta permisi itu cuma satu kali toh. Coba kita close ya, kita close, kita generate lagi, dia nggak akan minta permisi lagi, jadi cukup sekali aja tadi. Oke, terus kita pilih yang tambah job. Nah, di tambah job ini kita kasih nama, misalnya kasih namanya, diklik aja di sini, kasih nama misalnya sertifikat gitu ya. Terus kemudian, nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah dokumen. Dokumen ini yang kita siapkan tadi loh, ketiga-tiganya tadi itu loh. Jadi yang pertama adalah template-nya. Template-nya itu berarti ini, yang contoh ini. Yang kalian copy, yang teman-teman copy adalah yang dari angka 1 sampai E. Ya, jangan semua ya. Jadi angka 1 sampai E aja kita copy. Kita letakkan di sini, paste. Terus kemudian foldernya, folder hasilnya tadi. Nah ini, mulai angka 1 ini, nah, mulai ini loh, tanda ini. Nah, sampai semua full, copy. Terus kita kasih nama, pastekan di sini. Nah, terus format nama file. Jadi format nama file ini adalah nanti filenya itu dikasih nama apa gitu kan, biar nggak tertukar. Kita kasih aja gini, sertifikat skor, namanya siapa, nama gitu ya. Jadi nanti sertifikat atas nama siapa. Oke, kalau sudah, kita masuk ke sumber datanya nih. Kita dari sheet 1 benar. Nah, dia butuh nilai status trigger. Jadi kita nanti statusnya apa? Oke, lengkap atau apa? Nah, oke, kita ikutin aja dulu. Coba ya, oke. Nah, kita simpan sebagai apa? Sebagai PDF. Nah, gini ya. Karena kan kita nanti ngirimnya sebagai PDF. Terus kemudian ada kolom gambar, karena di dalam sertifikat ini kan tidak ada gambar ya, jadi kita tidak perlu menambahkan gambar. Nah, ini mengirim email.
kita perlu tuh mengirim email. Jadi kirim email otomatis setelah di-generate menjadi PDF, dia akan secara otomatis dikirimkan email. Nah, kirim email itu perlu ini, email tujuan, subjek, sama isinya. Nah, kita kan belum tuh membuat subjek sama isinya, jadi kita simpan dulu. Terus kita juga belum membuat statusnya, nilai statusnya. Jadi kita simpan dulu biar nggak hilang. Klik simpan, nah sudah tersimpan. Terus kita close. Jadi kita ketik ini adalah apa tadi ya? Subjek. Terus kemudian adalah isi pesan. Nah, isi gitu aja. Isi pesan, oke, nggak apa-apa. Terus ininya adalah hasil. Nah, gini. Isi subjek misalnya ini adalah saya kasih nama share ini ya. Sertifikat. Oke, sorry. Nah, sertifikat Ahmad Fauzan ya nih benar gitu nanti. Nah, sertifikat Ahmad Fauzan, sertifikat. Nah, isi pesannya misalnya ini adalah sertifikat pelatihan untuk Ananda. Siapa misalnya namanya. Nah, gini ya. Nah, sudah ada namanya, sudah ada hasilnya. Nah, coba aja gini ya. Oke, klik. Nah, oke. Ini adalah sertifikat. Nah, jadi nanti isi emailnya adalah ini adalah sertifikat pelatihan untuk Ananda gitu. Misalnya ya ini contohnya ya. Hasilnya itu nanti coba kita bahas dulu, oke? Kita sudah generate lagi, kita lanjutkan lagi. Yang tadi, job yang tadi. Nah, ini masih ada tersimpan sumber datanya. Nah, nilai statusnya itu harus oke, PDF. Oke, coba kita kirim email. Terus kemudian kolom subjeknya apa, isinya, isi pesannya. Nah, coba. Ini ada yang kurang di kita. Coba kita generate dulu. Jadi biar tahu nih apa yang kurang. Kita generate. Oke, Diana. Error. Kolom status tidak ditemukan. Harap membuat kolom dengan nama status. Nah, oke. Kita keluar dulu. Nah, ini tuh bukan hasil ternyata, tapi adalah status. Nah, terus kemudian kita pilih oke. 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 Terus coba kita generate lagi. Kita generate. Nah, ini belum keluar. Oke, sudah kita generate lagi. Nanti apa yang terjadi coba? Tidak ada baris dengan status oke yang belum diproses. Kita generate ulang. Oh iya, karena oke-nya besar semua ya, sorry. Nah, ini oke-nya besar semua. Tadi ini oke-nya kecil, berarti besar semua. Oke. Oke, gitu ya, huruf kapital semua ya. Oke. Jadi yang berstatus oke nanti yang akan di-generate sama dia. Generate. Sorry, tinggal tunggu. Email sudah, generate. Nah, seperti ini. Memproses baris. Nah, dia sudah mulai memproses. Kita tunggu saja. Jadi dia nanti akan merubah yang berformat doc itu tadi menjadi sebuah PDF. Kemudian PDF itu akan dikirim secara otomatis ke alamat email dari peserta masing-masing. Nah, sudah. 2 dokumen berhasil dibuat dan 2 berhasil dikirim. Nah, ini sertifikat atas nama Fauzan dan sertifikat atas nama Siti Nurhaliza Putri. Nah, ini dia. Ya kan hasilnya? Bisa kita cek hasil sertifikatnya. Nah, ini. Ahmad Fauzan Pratama. Terus yang ini adalah sertifikat Siti Nurhaliza. Jadi yang berstatus oke yang bisa yang dikirim ya. Jadi kita gini ya. Nah, yang oke aja yang dikirim.
Coba kita cek di emailnya, apakah benar-benar terkirim. Kita buka gmail.com. Oke, sebentar lagi proses. Nah, kita lihat bagian send-nya ya. Tunggu. Nah, ini sertifikat. Nah, sesuai ya. Ini adalah sertifikat pelatihan untuk Ananda. Sertifikat ya, ini adalah pelatihan untuk Ananda sertifikat Siti Nurhaliza Putri. Ya, benar ya. Oke, nah ini. Oke, ini kayaknya yang sini deh, yang agak aneh. Nah, ini loh, ini adalah sertifikat pelatihan untuk Ananda. Lah, ini seharusnya kan nggak perlu sertifikat. Berarti ini bukan D ya, ini B tapi. Sorry. Nah, ini untuk Ananda. Nah, oke. Nah, terus kalau terkirim semua gimana? Tinggal OK-nya aja, diklik 2 kali. Nah, kalau OK semua, berarti dia akan mengirim semua sertifikat, sisanya kan 8. Nah, dia nanti akan mengirim tuh, mengenerate dulu, jadikan PDF, terus dikirim semua. Coba kita ya. Klik generate dokumen. Oke, nah ini aplikasinya sudah yang saya buat tadi. Klik simpan dulu biar ini disimpan. Nah, oke. Dia ada menunya dokumen, ini sudah tidak perlu diapa-apakan lagi, tinggal generate aja. Nah, dia akan langsung memproses barisnya dulu. Kita tunggu aja. Jadi ada ribuan email, ada ribuan peserta, kita tidak perlu panik ya, tinggal kita memakai aplikasi ini. Jadi ini adalah aplikasi ciptaan saya kasih nama Skomda Doc Generator. Tujuannya adalah untuk mengubah doc menjadi PDF, kemudian dikirim ke email masing-masing peserta. Nah, ini tanpa bantuan AutoCAD sama sekali. Jadi benar-benar aplikasi kita yang bekerja di sini. Itu dia masih memproses barisnya, ditunggu. Ya, ini ada 8 ya, jadi lumayan. Kita tunggu saja. Jadi yang statusnya oke, jadi yang nilai statusnya oke lah yang akan dikerjakan. Kalau nggak ada kata-kata oke, berarti nggak dikerjakan sama dia. Jadi gitu ya. Sebentar, masih proses pengiriman. Nah ini coba kita lihat ininya. Wah ini sertifikatnya sudah pada dikirim semua ini. Sertifikat atas nama Bagas dikirim ke emailnya. Nah, ya kan? Sudah pada dikirim. Nah, ini dia ngirim satu-satu tuh. Nah, ini sertifikatnya. Nah, ini coba. Nah, ini 8 dokumen berhasil dibuat dan 8 dokumen berhasil dikirim. Oke. Gimana? Mudah bukan ya? Jadi, ini adalah contoh sertifikatnya. Nah, ini adalah folder yang hasilnya tadi. Jadi, semua sertifikat itu dikumpulkan di folder ini. Nah, jadi nanti peserta juga bisa cari lewat sini. Tetapi peserta juga sudah akan menerima email masing-masing. Nah, ini ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah 2 yang pertama, tadi 2. Jadi totalnya 10. Oke, jadi gitu ya. Jadi saya buat Skomda generate dokumen ini atau Skomda Doc generate ini bertujuan untuk mempermudah teman-teman untuk mengirim sertifikat secara online ke email masing-masing peserta. Oke, kalau pengen linknya nanti bisa tulis di kolom komentar, nanti saya kirim ya link untuk aplikasinya. Saya bagikan secara gratis kok. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.